Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Pak, saya Muhammad Ridho Ashkur dengan NIM 2410052003. Di sini saya bakal menjelaskan tentang figur nomor 1439 yang bagian A. Nah, di sini untuk figur 1439 bagian A di sini terdapat soal atau terdapat sebuah rangkaian contoh yang merupakan salah satu contoh dari rangkaian injection atau UJT oscillator circuit. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama, cara kerjanya untuk komponennya sendiri terdiri dari ada resistor atau resistor RT ini sebagai resistor pengisi kapasitor. Lalu ada kapasitor ini akan diisi sebagai kapasitor yang akan diisi ulang. Lalu R1 ini sebagai resistor beban di basis 1 atau B1 pada ion injection atau UJT. Lalu untuk tegangannya itu berupa tegangan sin, sehingga dia dapat menghasilkan grafik pada osiloskopnya. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri mungkin dapat kita jalankan terlebih dahulu. Di sini ada gambaran gelombangnya. Nah, ini arusnya. Lalu untuk prinsip kerjanya, tegangan dari VBB itu bakal mengisi kapasitor melalui resistor RT. Nah, dia bakal mengisi kapasitornya. Lalu ketika tegangan pada kapasitor meningkat secara eksponensial, dia akan mencapai tegangan ambang atau VP. Nah, dia bakal melalui uninjectionnya transistornya. Ya, saat VP tercapai, UJT menjadi konduktif dan kapasitor yang CT ini dia langsung di discharge melalui R1. Nah, untuk hasil pada rangkaiannya itu bakal menghasilkan gelombang sawtut atau gergaji. Maka saat di discharge kembali, siklus pengisiannya bakal dimulai kembali dan bakal terjadi terjadi osilasi secara periodik. Nah, ini bisa dilihat sini secara periodik. Nah, lanjut untuk rangkaian yang figur 1439 yang bagian B. Nah, di sini sudah ada rangkaian figur 1439 yang bagian B. Apa perbedaan dari salah satu contoh dari UJT yang satu ini? Itu tambahannya itu outputnya diambil dari daerah resistor 2 yang terhubung di bagian B2. Berbeda dengan yang A sebelumnya, yang dimana letak output dengan resistornya itu berada di bagian B1. Nah, untuk prinsip kerjanya sama dengan yang A tadi, dia bakal mengisi kapasitornya sehingga dia bakal secara eksponensial dia mencapai tegangan ambang. Tapi saat UJT ini menyala, arus mengalir dari B2 itu ke E, langsung ke E. Dia menyebabkan pulsa tegangan negatif, atau dia bakal menghasilkan gelombang yang berbeda 180 derajat. Yang A tadi positif, yang ini menjadi negatif. Tapi dia bentuk gelombangnya tetap akan selalu periodik. Nah, jika kita jalankan, maka akan dihasilkan gelombang seperti ini. Nah, lanjut untuk yang 1439C. Nah, di sini untuk variasi dari UJT yang ketiga atau bagian C dari 1439, yang membedakan dari dua rangkaian sebelumnya itu adalah dia menambahkan transistor NPN yang digunakan sebagai buffer atau sebagai penguat sinyal. Lalu outputnya diambil dari kolektor dari transistor. Nah, di sini ada outputnya. Nah, di sini untuk transistor di sini dia biasa emitter, dan di sini fixed bias. Nah, di sini cara kerjanya sama seperti rangkaian A dan juga B. UJT ini bakal menghasilkan pulsa atau gelombang saat kapasitor ini di discharge. Lalu pulsa pada gelombang pada R1 itu digunakan untuk mengaktifkan transistor NPN.
Lalu transistor yang bertindak sebagai switch itu transistor ini bertindak sebagai switch atau penguat, yaitu dia bakal mengalirkan arus arus dari RC, mengalirkan arus ke RC. Nah, outputnya bakal diambil dari kolektor sehingga bentuk pulsanya bakal lebih kuat, stabil, dan juga dapat dikendalikan. Jika kita lihat hasilnya bakal sama seperti gelombang yang B. Nah, itu dia penjelasan dari figur 1439 yang A, B, dan juga C. Terima kasih sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.